Di sebuah hutan, ada seekor kancil yang sedang mengejek siput karena jalannya yang sangat lambat. Dengan kesal hati, si siput pun menantang kancil untuk lomba lari, karena ia tidak mau dianggap sebagai hewan yang berjalannya lama. Kemudian, kancil pun menerima tantangan tersebut. Lomba pun dimulai. Awalnya, seperti dugaan hewan-hewan lainnya sebagai penonton, bahwa kancillah yang akan memenangkan pertarungan ini. Tetapi, hal tersebut salah. Ternyata yang memenangkan pertandingan itu adalah si siput. Kancil yang cerdik itu merasa curiga. Ternyata si siput menggunakan trik agar si kancil kalah. Ia mengajak seluruh siput untuk mengikuti lomba. Siput-siput itu bersembunyi berbaris di balik semak-semak, agar ketika kancil memanggil, siput selalu berada tepat di depannya hingga pertandingan selesai. Tapi hal tersebut berhasil dibongkar oleh kancil saat di garis akhir. Akhirnya, siput jujur dan mengakui kesalahannya, hingga mereka berdua saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Nur Aini. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang struktur fabel dan legenda. Dari cerita kancil dan siput, kita bisa belajar tentang kejujuran, sportivitas, dan kelapangan dada untuk memaafkan. Hai teman-teman, kalau kalian perhatikan dalam cuplikan tadi, fabelnya memiliki urutan cerita ya, mulai dari awal, pertengahan, sampai penyelesaian. Sebagaimana teks pada umumnya, teks fabel dan legenda juga memiliki struktur loh. Secara umum, struktur teks fabel dan legenda terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ada apa ya pada masing-masing struktur tersebut? Yuk kita bahas. Struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Jika dalam fabel, begini contohnya. Setelah orientasi, barulah ke struktur komplikasi. Komplikasi adalah bagian cerita yang memuat konflik atau permasalahan yang dialami antar tokoh hingga menuju klimaks. Setelah orientasi dan komplikasi, sekarang giliran struktur resolusi ya teman-teman. Resolusi adalah cerita yang memuat penyelesaian masalah yang terjadi mulai dari struktur komplikasi. Struktur yang terakhir adalah koda nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah tidak asing lagi dengan istilah koda ini ya, karena pernah disebutkan pada video sebelumnya. Koda dalam fabel maupun legenda adalah bagian pesan moral atau amanat yang tertulis di dalam ceritanya. Namun, ada yang harus teman-teman ingat kembali ya, bahwa koda tidak selalu ada dalam setiap fabel maupun legenda. Kadang ada koda yang bentuknya tertulis, tapi terkadang ada juga yang harus disimpulkan sendiri oleh pembacanya. Itu dia teman-teman, struktur dari fabel dan legenda. Ada orientasi, yaitu berisi pengenalan tokoh dan latar. Ada juga komplikasi, yaitu bagian permasalahan. Dan resolusi, yaitu berisi penyelesaian. Nah, dan yang terakhir ialah koda, yaitu berisi pesan moral atau amanat cerita. Keberadaan koda ini tidak harus ada ya teman-teman. Kalian harus ingat itu. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.